Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini, yaitu masih dalam pembelajaran matematika ya anak-anak. Masih dengan Ibu Putri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk kali ini matematikanya mengenai KPK. KPK itu apa anak-anak? Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk selanjutnya langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Tentukan KPK dari 12 dan 30. Untuk metode pengerjaannya, Ibu lebih fokuskan ke pagar ya anak-anak, karena dengan pagar itu lebih mudah mengerjakannya dalam waktu dan juga tempat. Waktunya lebih singkat dan juga lebih cepat ya anak-anak dibandingkan dengan pound faktor. Tapi nanti kita bandingkan lagi dengan menggunakan pound faktor. Jadi anak-anak lebih tahu mana yang lebih anak-anak bisa lebih paham lagi mana yang lebih mudah dan lebih cepat mengerjakannya. Tapi kita selanjutnya fokusnya ke pagar ya anak-anak. Nah, untuk contoh yang pertama, tentukan KPK dari 12 dan 30. Kita menggunakan pagar terlebih dahulu ya anak-anak. Sini kita tuliskan 12 dan juga 30. Kita kasih garis, lalu di sini mengerjakan pertamanya bagaimana anak, yaitu membaginya dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. 30 bagi 2 15. Tidak usah kita lingkari ya anak-anak. Kalau FPB kita lingkari, tapi kalau KPK tidak usah. 6 bagi dengan bilangan prima yang terkecil lagi, yaitu 2. 6 bagi 2 3. 15 bagi 2 tidak bisa. Jadi 15 ini kita turunkan. Kita kasih garis lagi. Kita bagi dengan berapa anak-anak? Yaitu dengan 3, karena 2 tidak bisa membagi keduanya. Setelah bilangan prima 2, selanjutnya yaitu 3. 3 bisa ya membagi keduanya, jadi kita tulis 3. Lalu 3 bagi 3 1. 15 bagi 3 hasilnya 5. Masih kita bagi lagi dengan 5. Karena dengan 3 tidak bisa, lalu setelah bilangan prima 3, nih Ibu ingatkan kembali mengenai bilangan prima. Setelah 3 yaitu 5. 1 kita turunkan kembali, lalu ini 5 bagi 5 hasilnya 1. Jadi sudah selesai ya anak-anak. Nah, kalau setelah kita menemukan ini, langsung aja kita mencari KPK-nya. KPK dari 12 dan 30. Bagaimana anak-anak cara mencari KPK dari dua bilangan, yaitu 12 dan 30? Ini aja kita tulis semuanya. Bilangan prima yang membagi kedua bilangan ini kita tuliskan semua di sini. Ini 2-nya ada 2, jadi kita tulis 2 pangkat 2. Lalu 3. Setelah itu 5. Bedanya dengan FPB, kalau KPK ini semuanya yang ini ditulis ya anak-anak. Lalu kita jumlahkan. 2 pangkat 2 hasilnya berapa anak-anak? Yaitu artinya 2 dikali 2, yaitu 4. 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3 berapa anak-anak? 12 dikali 5 hasilnya 60.
Ini hasilnya anak-anak, yaitu hasil dari KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Nah, seperti ini menggunakan cara pagar. Sekarang kita bandingkan dengan pohon faktor. 12 kita bagi dengan 2, hasilnya di sini 6. Lalu 6 ini kita bagi dengan 2, hasilnya berapa anak-anak? 6 bagi 2 hasilnya 3. Kalau ini sudah yang terakhir ini bilangan prima, maka sudah selesai ya anak-anak faktornya. Lalu sekarang 30 bagi 2, 30 bagi 2 hasilnya 15. Lalu kita bagi dengan 3, 15 bagi 3 yaitu 5. Lalu kita cari faktorisasi prima dari kedua bilangan ini. 12 yaitu 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dikali 3. Lalu setelah itu 30. Kalau 30 faktorisasi primanya apa anak-anak? 2, 3 dan 5. 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah, ingat anak-anak, kalau KPK itu cari angka yang sama. Kalian lihat angka yang sama yaitu yang ini ya. Angka yang sama tapi cari pangkatnya yang terbesar. Cari angkat yang terbesar. Nih, yang terbesar. Yang ini ya anak-anak. Terbesar. Karena yang terbesar yang ini, maka kita tulis yang besar, yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2. Lalu setelah itu semua angka yang sisa dituliskan. Yang sisa dituliskan ya. Kan sini masih ada 3 dan juga 5. Karena 3-nya cuma ini hanya pangkat 1, berarti kita tuliskan 3 pangkat 1 yaitu 3. Lalu setelah itu 5. Ingat-ingat ya anak-anak, kalau KPK itu cari yang kalian lihat dulu bilangan yang sama, lalu pangkatnya yang terbesar. Karena ini yang terbesar kita tuliskan di sini. Lalu setelah itu semua angka sisanya ditulis. Jadi dikali 2 pangkat 2 dikali 3, lalu dikali 5. Hasilnya 4 dikali 3 dikali 5. Sama ya anak-anak antara ini dan juga yang ini, hasilnya yaitu 60. Jadi bisa anak-anak bandingkan mana langkah yang atau metode yang lebih mudah ya anak-anak, yaitu menggunakan pagar. Nanti kalau anak-anak mengerjakan soal menggunakan pagar ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya. Tentukan KPK dari 36 dan 56. Kita buat dulu garisnya seperti ini, lalu kita tuliskan 36 dan 56. Nah, kita langkah pertama kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 36 bagi 2 hasilnya 18. Lalu 56 bagi 2 hasilnya berapa anak-anak? 28. Kita bagi lagi dengan 2. Tidak perlu dilingkali ya anak-anak. 18 bagi 2 9. 28 bagi 2 hasilnya 14. Lalu kita buat garis lagi. Nah, kita tetap membaginya dengan 2 ya anak, karena 14 ini bisa dibagi dengan 2. Walaupun 9 tidak bisa dibagi dengan 2, namun kita tetap menuliskan 9 di bawahnya. Nah, 14 dibagi dengan 2 hasilnya 7. Nah, sekarang kita bagi dengan 3 ya anak-anak. 9 dibagi 3
Hasilnya adalah 3. 7 tidak bisa dibagi dengan 3, maka 7 kita turunkan atau kita tuliskan kembali. Nah, sekarang kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 7 tidak bisa dibagi dengan 3, maka 7-nya kita turunkan. Nah, sekarang kita membaginya dengan bilangan prima selanjutnya bisa yaitu dengan 7 ya anak-anak. 1 ini kita turunkan, 7 bagi dengan 7 hasilnya adalah 1. Jadi KPK dari 36 dan 56. Nah, ingat kalau KPK semuanya ditulis ya anak-anak. Jadi di sini ada 2. 2-nya pangkat berapa? 2-nya ada 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Lalu dikali, ini ada 3. 3-nya ada berapa anak-anak? Ada 1, ada 2. Berarti 3-nya pangkat 2. Lalu setelah itu ada 7. Kita tuliskan kembali 7. Sekarang tinggal kita kalikan saja. 2 pangkat 3 artinya, sini anak-anak, Ibu kasih 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali dengan 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Sini kita tuliskan 8. 3 pangkat 2 hasilnya berarti 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Lalu setelah itu dikalikan dengan 7. Ingat anak-anak, kalau anak-anak sudah sampai ke perkalian 8 atau 9, kita tuliskan di sini ya. 8 kali 9 berapa anak-anak? 72. Lalu 72 ini kali dengan 7 hasilnya sama dengan 504. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan menggunakan pohon faktor. Kalau menggunakan pohon faktor, kita tulis sini 36 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 18. Lalu 18 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 9. 9 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 3. Setelah itu ke 56. 56 bagi 2 hasilnya 28. 28 dibagi dengan 2 hasilnya 14. 14 dibagi dengan 2 hasilnya 7. Kalau sudah sampai ke bilangan prima, hasil yang di sini bilangan prima, maka sudah selesai. Sekarang kita mencari faktorisasi prima dari 36. 36 ada berapa aja? 2 dipangkat 2. Lalu setelah itu 3 pangkat, ada berapa ini 3-nya? Ada 2, berarti 3 pangkat 2. Sedangkan dari faktorisasi prima dari 56 adalah 2-nya ada berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 7. Jadi KPK dari 36 dan 56 adalah, ingat-ingat anak-anak, kalau KPK semua angkanya dimasukkan ya anak-anak. Namun kalau ada yang sama seperti ini, kalian lihat yang pangkatnya terbesar, yaitu yang ini, yang pangkatnya besar ya anak-anak. Jadi 2 pangkat 3. Setelah itu 3-nya hanya 1, berarti kita masukkan 3 pangkat 2. Setelah itu masih ada 7. Kita kalikan dengan 7. Nah, seperti ini ya anak-anak. Sama kan, ketemunya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Ini hasilnya sama. Jadi kita bisa melanjutkan mengerjakannya dengan melihat ini aja ya. Dikali 7 hasilnya adalah 504. Nah, hasilnya sama ya anak-anak. Jadi menurut Ibu lebih mudah ya menggunakan pagar ya anak-anak dibandingkan dengan pohon faktor, karena waktu pengerjaannya lebih lama dan
lebih mengirit tempat mengerjakan seperti ini. Ini kan hanya segini, namun kalau ini lebih banyak ya. Sampai di sini sudah cukup paham ya anak-anak untuk KPK. Jadi kalau KPK, kalau menggunakan pagar, semuanya ini bilangan prima yang sebelah sini anak-anak langsung masukkan aja ya. Tapi kalau menggunakan pound faktor agak lebih lama ya anak-anak mengerjakannya, mencari pangkat yang besar dan semua bilangan di faktorisasi primanya ditulis. Jadi semuanya ditulis seperti ini ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa lebih paham. Kalau misalnya masih belum paham, bisa diulang lagi video yang ibu berikan ini. Untuk tugasnya kali ini yaitu buka buku paketnya yang ini, lalu buka halaman 46. Lalu kalian mengerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja. Kalau sudah selesai bisa difotokan dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ingat kalau 4A dengan Ibu Asih, kalau 4B dengan Ibu Putri anak-anak. Ibu cukupkan sekian materi kita hari ini. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.